dalam ritual mereka bisa melewatinya, mereka akan mendapatkan gelar Haji Bokaraeng. Bahwa itu mulut, Karaeng itu Tuhan atau Raja. Jadi gunung ini dapat julukan Gunung Mulutnya Tuhan atau Mulutnya Raja. Soal angker nggak usah ditanya, ya soalnya itu kearifan lokal yang tidak bisa dihilangkan. Masih pengen diomongin terus nih kalau ngomongin sahabat saya, tapi udah sampai situ aja dulu. Iya. Subhanallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia penuh dengan misteri. Hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di Tujuh Rupa Channel. Pada malam hari ini tetap bersama saya Mandra dan rekan saya Om Oki dan Mas Arya. Kami tim Tujuh Rupa Channel akan menghadirkan cerita-cerita tentang pendakian oleh Mas Arya Sena di gunung-gunung seluruh Indonesia yang berisi tentang pengalaman beliau, yaitu tentang pengalaman edukatif, menyeramkan, penuh wawasan, dan semuanya dapat menghibur rekan-rekan dan pemirsa sekalian. Tapi saya ingatkan kembali, tetap tonton terus video ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan dengarkan lagi langsung dari Bro Arya. Kali ini cerita tentang pengalaman Bro di Gunung Bokaraeng, Sulawesi Selatan, tahun 2005. Tapi sebelum menonton cerita dari Bro Arya, siapin kopi pahit, teh manis, kue-kue kecil. Dan saya juga ucapin terima kasih untuk sahabat Tujuh Rupa Channel yang udah subscribe dan selalu setia menonton di Tujuh Rupa Channel, apalagi dengan pengalaman-pengalaman pendakian dari Bro Arya. Langsung saja, sobat Tujuh Rupa Channel, Bro Arya dengan Bro Bokaraeng 2005 di Sulawesi Selatan. Silakan Bro. Assalamualaikum sobat-sobat Tujuh Rupa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam ini masih bersama dengan Pak Oki, Mas Mandra. Lagi-lagi Allah berikan kesempatan untuk saya pribadi menceritakan pengalaman pendakian di pulaunya Paradaeng, yaitu Pulau Sulawesi, tepatnya di Gunung Bokaraeng. Pengalaman ini terjadi di sekitaran tahun 2005 Pak Oki, Mas Mandra, di mana pada saat itu saya sudah memiliki seorang anak, ya, putra tertua saya. Lagi lucu-lucunya. Jadi awalnya sih ya nggak kepikiran sih, cuman karena saat itu saya masih punya kos-kosan Pak Oki. Jadi anak kos saya tuh dia dari Toraja, Mas Mandra, kuliah di Makassar S1-nya, lanjutkan untuk apotekernya di Pancasila. Karena anak ini dari Sulawesi, otomatis saya tanya-tanya lah, karena kan saya bapak kosnya. Ngobrol-ngobrol, terus dikasih tau lah gunung-gunung di sana, termasuk Bokaraeng tersebut. Targetnya sih awalnya setelah dengar cerita, sebutannya namanya Ruth ya, dari si Ruth ini saya maunya ke Latimojong. Tetapi berpikir nanti di sana khawatir dananya kurang, kita lihat aja lah kemungkinannya. Nggak kepikiran dana waktu itu. Dan akhirnya saya punya ide gila gitu Pak Oki, Mas Mandra. Saya nyicil motor Supra XX. Itu tahun 2000 saya, atau 2002 lah. 2002 kalau nggak salah, itu saya cicil selama 3 tahun. Sebesar 17 juta lah kurang lebihnya total cicilan itu. Tetapi saya jual 5 juta aja, waktu itu nggak ada yang mau Mas Mandra. Saya coba ini dalam artian gini, ini motor ada masalah lah, BPKB-nya susah keluar. Jadi niatnya udahlah jual aja, ntar bisa ganti baru gitu. Sisanya bisa buat naik gunung di Bokaraeng. Ternyata nggak mau tuh 5 juta. Ada orang mau 2,5 juta.
Dalam hati, bisa gua nyicil 17 juta. 2,5 juta. Emang kenapa itu kok bisa nggak keluar BPKB? Jadi waktu itu kan cicilannya almarhum nenek saya yang pegang. Nah si penagihnya ini sengaja kalau datang telat. Dendanya diminta tapi nggak ditulis. Jadi di akhir periode kita udah lunas cicilan, ternyata kalkulasi denda ya bengkak sampai 1 juta sekian gitu ya. Saya nggak mau, orang saya nggak yang salah kan ininya, kolektornya bukan kita. Akhirnya bermasalah, saya nggak mau pusing, saya jual aja biar lo repot sekalian, bodo amat gitu kan. Nah udah tuh, akhirnya tetangga tuh mau, ya udah kan nggak ada BPKB kata dia, kalau mau sini 2,5 juta. Ya udah, dalam hati udah kebelet banget kan ke Sulawesi kan, udah bayarin. Selesai. Beres-beres lah tuh saya. Hari itu juga saya beres-beres. Terus saya bagi nih uang 1,5 juta, 2,5 juta, 1,5 juta buat istri saya. Karena saya mau tinggal, yang 1 juta saya bawa mobil. Udah. Pas mau berangkat itu si Ari itu kan lagi lucu-lucunya ya. Ya kita bohongin dulu lah. Bentar aja gendong. Setelah kita udah siap tuh, udah tinggal. Sebenarnya berat hati saya ninggalin anak tuh lagi lucu-lucu lah, umur 2 tahun sih hari itu. Cuman gimana gitu kan, saya pengen banget nginjek tanah Celebes gitu kan. Udah sering denger cerita tapi belum pernah nginjekin kaki di sana. Berangkatlah, singkat kata tuh kita ke stasiun UP, dari stasiun UP kita ke stasiun Cikini, dari Cikini saya naik P17 ke Senen. Itu kita naik kereta Kertajaya Mas Mandra. Jadi jurusan Pasar Turi. Ya di kereta itu seperti banyak dalam cerita saya, biasa aja lah. Ya, masih banyak asongan, tukang ngamen, intinya ya begitulah situasinya ya. Nah, dibilang aman, dibilang nggak aman ya nggak aman. Singkat kata besok paginya saya sampailah di Pasar Turi itu. Pasar Turi saya istirahat sebentar, terus nanya-nanya sama orang dari Turi ini naik angkot apa ke Tanjung Perak. Nah itu saya dikasih tahu untuk nyebrang 1 blok. Nanti saya suruh nyari Line Key. Kalau di sana kan line gitu ya, bukannya angkot gitu. Kebetulan nggak lama nunggu Line Key itu datang. Naiklah kita. Sambil bengong saya waktu itu. Mana informasi baru sedikit, tapi karena emang udah niat naik, ya udahlah. Pasti ada jalan ntar gitu kan Mas ya. Sampai kita di Tanjung Perak. Kita turun, jalan sebentar. Saya langsung disamperin sama orang rapi Mas Mandra. Baiklah dia. Tek, saya langsung dipeluk. Wiset ya, mesra banget yang meluk gue gitu kan. Langsung saya diantar ke loket. Nggak taunya calo, sialan bener. Gue pikir temen lo. Calo dia lama. Iya, bayar bener, nggak taunya calo. Itu harga tiket 150, jadi 175. Ya udah, mau gimana lagi kan, bayar. Saya tanya sama petugas jaga waktu itu, kan kita dapat kapal namanya KMP Ciremai. Nah, keterangan di tiket KMP Ciremai itu nanti sandar di Tanjung Perak sekitar jam 3 sore. Atau paling telat 2 jam gitu lah ya. Berarti kapal laut nih ya? Kapal laut. Nah, KM Ciremai itu. Waktu itu posisi saya udah jam 11 Mas Mandra. Wah, nggak lama lah. Udah, saya nunggu nih Tanjung Perak. Pas lagi nunggu gini, ya biasa saya tuh mutar-mutar dapat kenalan tuh. Cewek anak Toraja sama cowok dia anak Toraja juga. Akhirnya ngobrol-ngobrol lah bareng, nunggu waktu tuh. Begitu udah jam 3, tunggu-tungguin nih. Lah mana tuh kapal gitu kan. Mungkin telat kali ntar. Ngobrol lagi saya sama kenalan baru saya nih. Ngobrol. Masuk tuh jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Belum nongol juga tuh kapal. Dalam hati, buseng, kapan nongolnya gitu. Nggak taunya jam 10 malam Mas. Itu KM Ciremai baru sandar. Wah seneng lah kita. Euforia lah bro. Waktu itu kan nggak kayak sekarang agak teratur. Dulu berebut kita masuk Mas. Lagi berebut, handphone saya tuh Nokia jadul 8210 apa 8250 itu. Ya pokoknya jatuh keinjek, brak, wah cakep dah mati gua. Waduh cakep keinjek, ambil, masih nyala tuh.
Alhamdulillah, cuma saya nggak cek nih. Kalau ternyata ntar sinyalnya hilang gara-gara keinjek itu. Jadi handphone nyala tapi untuk nerima sinyal nggak ada, Pak. Nggak saya. Dalam hati cuma bersyukur, wah alhamdulillah masih hidup gitu. Buru-buru naik ke atas. Handphone sejuta umat. Gitu sampai ke atas. Bareng-bareng lah kita kan sama anak-anak Toraja ini. Terus langsung lah banyak calo juga kan. Dulu dek-deknya itu dilapangin, Mas. Sini di sini. Tapi kalau nanti kita udah duduk di situ, langsung bayar ya. Nah, anak Toraja ini ngasih tahu, jangan Kak katanya, jangan Kak, itu nanti bayar kita tambah lagi Ki nanti gitu kan. Oh, waktu itu saya belum bisa lah logat Makassar, jadi tambah lagi Ki nanti katanya. Apa nambah? Itu nanti ongkos nambah lagi katanya. Saya bilang, akhirnya saya kan cepat beradaptasi dengan bahasa ya bro. Oh iya Ji, ya sudah. Terus kemana kita ini? Kita ke ini aja Kak, kita cari aja pinggir-pinggir inilah, pinggir-pinggir apa istilahnya dek lah ya. Nanti kalau ada tempat kosong kita bisa ambil itu. Ya sudah, saya ikut tuh sama mereka. Berarti itu berdua nih? Bertiga, jadi saya sama anak Toraja, sebutlah namanya Yulin, bukan nama asli gitu. Terus satu lagi namanya siapa saya lupa yang cowok, soalnya nggak penting banget sih cowok. Sorry bro ya. Jadi nggak begitu ingat saya. Udah. Malam itu kirain Mas ya, setelah kita udah naik di atas kapal Pak Oki, paling lama nunggu sejam lah ya. Kapal nanti sauh diangkat, siap berlayar. Oh ternyata teori. Ternyata di Surabaya ini muat barangnya banyak banget Pak Oki, buat dikirim ke Indonesia Timur Mas. Ya bawang, ya cabe, ya timun, ya kol. Itu jadi dari Jawa sayuran. Mayoritas itu sayuran Mas yang diangkat ke kapal untuk dikirim ke Indonesia Tengah atau ke Indonesia Timur. Nah itu lama bener Mas, 3 jam kita nunggu. Dalam hati, buseng, bener-bener 12 jam gue nunggu ini. Parah itu. Jam 1 baru jalan. Jam 1. Akhirnya selesai tuh aktivitas bongkar muat barang, sauh diangkat, biasa kapal bunyi itu dot jalan lah kita. Sepanjang perjalanan ini karena itu udah malam ya Mas Mandra, kebetulan saya juga udah akrab nih sama si Yulin tadi, sama si cowok tadi. Udah kita bertiga-tiga aja, ganti-gantian lah. Nah, baru nih ngeh saya. Karena situasinya kan udah lega ya, udah tenang nih, kapal udah jalan. Saya cek nih, mumpung masih ada sinyal masih kelihatan nih daratan gitu kan, begitu saya nyalain, loh kok nggak ada garisnya yang begini, saya bilang gitu kan, kok matiin lagi, cek lagi, lah, ya sinyalnya hilang gitu kan, sialan, atuh-atuhnya, duit cekak, wah, tanggung udah di atas kapal. Nah si Yulin ngasih bantuan lah, sudah Kak kalau HP Ki rusak sudah nanti pakai HP saya gitu. Lama-lama saya terbiasa nih ngikutin logatnya dia kan. Oh iya Mi, jadi sudah. Akrab lah saya sama dia. Malam itu saya berdua-dua terus lah nih sama cewek Toraja ini. Sementara yang cowok ini kita suruh jagain barang mulu gitu. Modal kasih rokok aja gitu. Udah datang siang, masih di laut tuh Mas Mandra. Saya ingat ada di satu titik, kalau nggak salah namanya perairan Masalembo. Nah di perairan ini kapal dia mengurangi kecepatan Mas. Dia mengurangi kecepatan, terus bunyi klakson kapal tuh, tong, sampai 3 kali Mas. Baru nanti kapal bergerak lagi. Jadi dia mengurangi kecepatan, klakson 3 kali, baru dia bergerak lagi. Ini si Yulin di sini pucet, yang tadinya ceria, kita romantis lah. Dia sempat pucet, padahal itu siang-siang. Saya nggak tahu kan, pikiran saya mungkin ini kali daerah ini ada karangnya atau apa gitu kan. Menjelang masuk Makassar itu akhirnya lepas inilah, hampir jam 10 malam atau jam 11 malam akhirnya kita udah kelihatan tuh ini daratan Sulawesi kan. Terus dapat sinyal nih si Yulin, udah mulai repot dia. Terus saya bilang sama dia, Yulin, saya bisa nggak pinjam handphone sebentar gitu kan. Oh bisa Kak. Dicopot kartunya dia, masukin. Saya nelpon ke rumah, nelpon istri. Dalam hati ya, bisa yang kejem banget gue ya. Ini gue dapat gebetan, gue nelpon bini pakai handphone gebetan gitu ya. Oke, biarin dah. Ya udah. Selesai kasih kabar, balikin lagi. Nggak lama sandar kita di Makassar.
Sampai turun, bingung kan saya. Udah malam-malam jam 11. Nah ternyata si cowok ini dia kuliah gitu Mas, dan dia anak pencinta alam. Cuman dia nggak enak lah ganggu saya sama cewek yang baru kenal ini gitu kan. Jadi dia diem aja. Tapi begitu kita sampai di pelabuhan, si Yulin udah kemana tahu gitu kan. Saya sama anak ini, dia bilang, dia manggil saya kan Mas Anto gitu. Karena saya kenalin diri saya Anto gitu. Mas Anto mau kemana malam ini? Gitu. Terus saya bilang nggak tahu lah mau kemana nih. Ikutlah ke kampus kata dia gitu kan. Memang kamu nggak langsung balik? Enggak, saya ke kampus katanya gitu kan, ke sekretariat. Ya udah, tadinya kan niat saya nunggu pagi, besoknya baru saya ke Unhas, Universitas Hasanuddin. Tapi ternyata alhamdulillah nih bener kan, Allah ngasih jalan. Malam itu juga dijemput sama teman-temannya si, aduh lupa sih namanya nih, si Ahmad atau siapa gitu ya. Dijemput sama dia, teman-temannya dibawa kita ke sekretariat dia. Ya awalnya sih cuma numpang tidur, tapi pas saya tahu, loh ini sekretariat pencinta alam gitu kan, Mapakdi kalau nggak salah, mahasiswa pencinta alam Pancasakti kalau nggak salah. Ngobrol-ngobrol malam itu juga akrab lah karena sama-sama pencinta alam. Ditanya tujuan mau kemana, saya bilang mau ke Latimojong nih. Akhirnya saya disuruh istirahat dulu Mas Pandra. Oke, istirahat dulu udah, tenang di sini lah gitu. Kirain mah sehari 2 hari ya, kirain cuma sehari gitu, nggak tahu sampai 3 hari saya di situ ketahan. Ngobrol karena apa? Saya waktu itu kan punya organisasi resmi, ada akte notarisnya Mas Mandra, jadi ada punya SK Menke dan HAM, jadi kita organisasi resmi lah gitu. Jadi mereka mau nampung saya. Akhirnya mereka mengajukan dana tuh ke kampus. Kenapa saya sampai 3 hari? Karena mereka ngajuin dana untuk daki Latimojong. Tetapi nanti ternyata kampus tidak menyetujui karena budgetnya terlalu besar. Akhirnya cari alternatif gunung lain. Ya udah saya ikut aja, namanya saya baru nginjek Pulau Celebes. Saya ingat di sana jamuan apa namanya, jamuan persahabatannya bener-bener ngeri Pak Oki. Soalnya apa? Itu yang namanya topi miring, segala macam minuman ditaruh di ember. Saya baru lihat udah mabuk kan ya, buset saya ember. Gue berdiri kagak nih gitu kan. Mana saya udah nggak minum gitu kan, tapi gimana ya caranya nggak nyakitin gitu kan. Sementara saya udah nggak minum sama sekali. Akhirnya saya cobalah Pak Oki, coba seloki. Baru minum seloki, nggak lama saya langsung gubrak jatuh kan, langsung pada ketawa tuh teman-teman dari Makassar. Orang Jawa baru segelas jatuh. Emang saya nggak suka minum ya. Dan dalam hati saya, selamat lah gua. Gila saya ember. Ini balok kan di sana bahasanya. Iya balok. Ada balok manis, ada balok pahit. Tapi itu dicampur sama ada mensen, ada wah segala macam lah dicampur-campur itu. Ngeri sambutannya. Saya bilang untung gue langsung joprak. Selamat lah gue dari, aduh kalau nggak ini nggak enak mana Rip. Kopi. Kopinya lupa Rip. Kopi Rip. Bentar ya pemirsa ya, nih kalau kurang kopi kurang bumbu kayaknya Boge ya. Siap bro, santai. Soalnya dari tadi udah manggil-manggil nih raga gue gitu, jiwa raga. Thank you Rip. Kopi. Nggak Mas ketuker kan? Belangkon kopi juga Mas Belangkon. Ini pahit manis mana sama? Ini yang pahit, ini yang manis. Iya. Lanjut. Iya, jadi udahlah. Singkat kata datang tuh pagi, saya selamat lah dari air neraka ini. Besoknya baru kita ngobrol, gini Mas Anto, kita coba dulu ke Latimojong, walaupun dana cekak. Mas Anto bohong berapa nih? Saya bilang karena memang udah kepotong tiket kereta, makan sama tiket kapal, tinggal 700 Mas Andra. Saya orangnya per-peran, ada nih 700.000. Oh cukup lah, nanti tiket Mas Anto pulang masih ada katanya gitu. Tolong diamanin aja tiket pulang untuk ke Jawa gitu kan. Udah saya pisahkan tuh karena kan tiket kereta waktu itu 17.500, sedangkan tiket kapal taruh kata 200 lah gitu kan. Saya amankan lah 350. Yang 300, yang 400 itu 350 saya buat pakai nih di Sulawesi. Karena rokok, makan itu dijamin Mas Mandra. Saya dalam hati ya,
subhanallah walhamdulillah, ini kalau kagak ketemu temen-temen ini udah pasti jadi gelandangan nih, gua kurang emang modal nekat. Udah setelah kita ngobrol, kita coba dulu nih ke Latimojong. Tetapi begitu kita ke Terminal Maros, mereka ragu masalah budget, karena saat itu Latimojong belum terkenal. Dia hanya ada angkutan umum kalau hari pasar, dan saat itu kita nggak hari pasar. Jadi tidak ada mobil yang mengantar kita ke daerah Karangan gitu kan. Andai pun ada itu biayanya mahal. Sewa jadinya. Jatuhnya charter gitu kan dari charter. Makassar. Jadi ya udahlah. Saya karena udah sampai Sulawesi, gunung mana aja lah. Akhirnya kita putuskan ke Bokaraeng. Jadi dari Terminal Baros itu nanti kita naik mobil ke Malino. Itu mobilnya angkot kecil, Mas. Ya kata anak-anak sih, deket lah gitu, paling 3 jam gitu. Begitu kita udah diangkut, sampai tidur, bangun, tidur, kagak nyampe-nyampe Poki. Gue kata buset, deket dari Hongkong. Seng, jauh bener itu Mas. Mana Sulawesi medannya naik, belok-belok, ya, udah kayak ular keket itu. gitu. Ya, begini kan. Dalam hati, buseng. Gua jam 11 dari Baros. Itu nanti kita masuk ke Malino jam 5 Pak, jam 5 sore Poki. Wah, ini pantat udah keren banget dah pokoknya, udah tebel bener udah. Begitu sampai Malino, ternyata saya pikir turun di situ, nggak taunya lanjut lagi ke Lembana kan. Lanjut lagi ke Lembana itu masih sejam tuh. Lain mobil udah itu? Enggak, masih angkot yang sama. Begitu sampai Lembana itu sekitar jam 5:30. Ketika kita turun hujan terus. Neduh dulu lah kita. Sampai hujannya berhenti. Itu hujan berhenti sekitar jam 7. Saat itu dari pinggir jalan menuju desa Lembana, yang saya ingat jalannya itu masih makadam dan belum ada listrik. Gitu. Jadi gelap gulita tuh Mas Mandra. Udah cuek aja turun gitu. Saya lupa ingat lah berapa jam, yang jelas itu sekitar jam 8 atau jam 9 kita baru sampai ke rumah salah seorang penduduk. Nah, beliau ini disebut dengan nama Tata Muding. Tata itu bapak. Ya, jadi saat itu yang bertanggung jawab atau yang dituakan adalah Tata Muding tadi atau Bapak Muding tadi. Jadi kita harus ke tempatnya Bapak Muding ini atau Tata Muding. Sampailah kita ke rumah Tata Muding. Karena memang saya udah capek perjalanan di rumah Tata Muding itu, saya tidur lah. Dalam artian tiduran, gak langsung tidur. Ya, di situ saya sempat lah ditawarin kaloro itu rokok gitu kan. Tata Muding ini orangnya ramah banget. Kita dinasehatin, bahkan anak-anak Makassar pun dinasehati tapi pakai bahasa sana lah. Saya nggak begitu paham. Intinya yang saya ngerti bahwa selama naik di sana seperti biasalah kearifan lokal ya, jangan ngomong sembarangan, jangan pipis sembarangan. Misalnya kalau mau ngomong itu di sana tuh sebutnya tabe-tabe gitu. Jadi berapa orang tuh bro total? Itu saya jadinya Indra, Kodok, Jamal. Oh, berempat. Jadi saya berempat di tempat Anak Mapala sana tuh. anak Mapala dari Pancasakti ini. Intinya kita dinasihatin lah di sana tabe-tabe kalau mau ngapain gitu. Kalau di sini orang Jawa bilang amit gitu lah gitu kan, atau permisi gitu. Di sana tabe-tabe lah kalau mau ngapain. Terus nanti kalau ada hal-hal yang magis, jadi di sana tuh Mas, Gunung Bokaraeng ini punya sejarah mistis yang kental banget Mas Mandra. Di mana di sini ada gelar namanya Haji Bokaraeng. Jadi sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat setempat, oleh masyarakat Goa dan sekitarnya, bahwa di bulan haji, jika mereka mampu mendaki sampai puncak Gunung Bokaraeng, terus melakukan beberapa ritual dan lulus, saya tidak tahu seperti apa tepatnya, tetapi andai mereka sampai puncak, dalam ritual mereka bisa melewatinya, mereka akan mendapatkan gelar Haji Bokaraeng. Jadi Gunung Bokaraeng ini artinya juga serem Mas Mandra. Oke. Bahwa itu mulut, Karaeng itu Tuhan atau Raja. Jadi gunung ini dapat julukan Gunung Mulutnya Tuhan atau Mulutnya Raja. Soal angker nggak usah ditanya. Ya, soalnya itu kearifan lokal yang tidak bisa dihilangkan. Intinya selama di sana kita banyak dipesan-pesan lah, apalagi nih kita dari Jawa kan. Ya udah. Setelah dengar terus dikasih tahu, ditranslate sama rekan-rekan dari Mapakti ini, Indra, terus Jamal sama si Kodok ini. Kodok ini kalau nggak salah namanya siapa, lupa saya nama aslinya gitu kan. Udah saya istirahat. Gitu pagi-pagi bangun, wah emang orang gunung itu luar biasa Mas ya. Wah kopi, singkong rebus, pisang rebus, jagung gratis.
Musafir kayak saya, kelar. Sikat. Iya. Pokoknya begitu tata meleng 1 potong. Ngobrol lagi tata meleng sepotong lagi. Intinya dalam hati kapan lagi gratis nih. Duit gue cekak bro gitu kan. Udah kan. Selesai itu kita dikasih makan juga sama beliau ini, luar biasa ramah Tata Muding ini. Menurut cerita sih beliau katanya udah almarhum sekarang. Mudah-mudahan aja ditempatkan di sisi yang baik ya. Amin. Amin. Selesai sarapan barulah kita mulai perjalanan nih dari Desa Lembana. Kita lewat ini dulu Mas, perkebunan warga. Naik, kalau nggak salah tuh ada saluran air sebelah kiri, terus nanti kita belok ke kanan. Dari perkebunan warga masuklah mulai ke hutan heterogen. Nggak terlalu lebat tapi lama-lama lebat. Saya ingat tuh pos 1 dia naiknya agak landai masih Mas, landai. Yang saya teringat jelas jarak antar pos ini nggak deket-deket. Memang Gunung Bokareng ini ketinggiannya cuma 2.870 sekian lah. Tetapi karena ini di Sulawesi, jadi memang panjang gitu kan. Jadi pos 1 terus ke pos 2 tuh agak lama. Saya agak samar tuh. Nah begitu sampai pos 3 kita istirahat Mas Mandra. Karena saya udah capek kan. Kodok kita istirahat. Kira-kira ini percakapannya nggak sama percis tapi Kodok kita istirahat dulu lah di sini gitu kan. Oh ya istirahat. Nah pas lagi istirahat di pos 3 ini, kok saya ngerasa ada sesuatu Mas ya. Hanya tapi hati kecil. Mau mata lahir mau mata yang lain itu nggak ada apa-apa. Cuman di hati kecil ini ngerasa wah ada yang nggak enak di sini ya gitu. Terus teman-teman dari Makassar juga kayaknya nggak nyaman di situ kan. Ayo lo Mas Santo jangan lama-lama di sini gitu. Oke, sebatang rokok jalan lagi. Lepas pos 3 nanti mulai terbuka hutannya Mas. Kita masuk ke pos 4. Nah di pos 4 ini terbuka sudah. Pemandangan sudah terbuka, sudah jelas lah. Kita istirahat, masak karena di sini ada sumber air. Yaudah, kita masak dulu. Teringatlah saya sama si sosok Yulin inilah yang di kapal gitu kan. Sempat bengong sedikit. Ya udahlah udah berlalu gitu kan. One night stand yang indah gitu. Cinta satu malam yang indah udahlah berlalu gitu. Selesai makan, beres-beres, kita menuju ke pos 5. Saya ingat di sini si Indra nyanyi. Lagu ini nggak akan pernah saya lupakan. Di sini tempat cari senang, bukan di sini tempat. Saya ingat itu si Indra nyanyi lagu slang itu sepanjang perjalanan. Akhirnya kita ke bawah lah nyanyi kan, seru. Sampai kita ke satu titik, dia betul-betul berbatu, Mas Mandra, terbuka. Tetapi wajah riang dari rekan-rekan saya yang dari Makassar ini tiba-tiba menghilang. Habis nyanyi-nyanyi itu tadi. Pas ada di lokasi ini Mas Mandra di pos 5. Jadi dia posisinya ada di puncak gunungan batu. Pemandangan tuh bagus banget. Tapi kok ketika saya berhenti lama moto-moto apa segala macam, itu ayo cepet Mas Santo, ayo cepet Mas Santo gitu. Sambil menunjuk ke satu lokasi. Waktu itu mereka belum cerita, Mas. Cuman pikiran saya mungkin mereka yang tahu lah, kita ikutin aja gitu. Dari pos 5 itu jalan terbuka, pohonan kering-kering lah, berikut semak. Sampai ke satu titik mereka jalannya cepet. Saya aja ditinggal tuh kan. Saya nggak masalah ditinggal. Ikut, saya mau nanya juga nggak enak, nanti aja lah pas turun. Sampai kita ke pos 6, itu nanti kita nyisir pinggiran tebing, pinggiran bendungan. Jalan agak datar, nah menjelang ke 7 nanti agak turun Mas Mandra, turun. Nah di sini nanti ada pertigaan, dikasih penjelasan bahwa kalau kita lurus terus itu jalur lama sudah longsor. Jadi kita sekarang ambil jalur baru yang ke pos 8 turun. Ya udah saya ikutin tuh. Kita berangkat pagi kalau nggak salah sampai situ udah sekitar jam 3 sore. Memang walaupun pendek, trek di Sulawesi ini panjang-panjang Mas. Turun gitu. Ini hutannya lembab, turun entah berapa jam saya lupa. Sampai kita ke dasar lembah Mas, baru kita naik lagi ke atas ke pos 9. Itu begitu sampai pos 9 kira-kira udah jam 5 sore. Di pos 9 ini ada mata air, ada aliran air kecil lah. Terus ada tempat buat buka tenda. Udah kita buka tenda di situ. Pas kita udah buka tenda, selesai makan, kan maghrib. Saya inget waktu berangkat di Jakarta kemarin, saya sempat ada nazar.
Karena ada teman saya meninggal di Sulawesi. Dan dia dikuburnya di Sulawesi, di sebelah mana saya nggak tahu. Nah ini teman akrab saya Mas. Saya ingat saat terakhir dia nggak ada, itu dia nunggu saya sampai 2 hari di rumah. Saya turun gunung, dia masih ada, terus teringatlah nih pertemuan terakhir saya sebelum dia meninggal gitu. Ingat saya wajahnya dia, hei ganteng, apa kabar gitu kan, saya ledekin lagi, hei ganteng gitu. Ini saya langsung terngiang wajah almarhum teman saya. Sebut aja namanya Yus lah gitu ya. Saya kebayang wajahnya dia nih. Agak merinding nih Mas. Lah, kok dia yang kebayang gitu. Terus saya langsung ngomong dalam hati, Yus, sorry Yus, gue lupa, gue buru-buru kesini gitu. Ntar deh gue cari, apa namanya, ntar gue tanya-tanya deh kuburan lu gitu, sebelah mana. Soalnya emang ini CS banget Mas. CS akrab saya lagi SMA. Jadi waktu itu perjanjiannya setelah saya balik dari Bukit Tinggi, kita akan sama-sama ke Sulawesi gitu. Tapi Tuhan punya rencana lain. Begitu saya turun dari waktu itu kan saya ke Bukit Tinggi balik, itu gunungnya lagi ditutup, Singgalang Marapi itu lagi ditutup. Akhirnya saya balik tangan hampa. Begitu sampai kan saya capek, dia udah nungguin saya tuh. Akhirnya dia berangkat sendiri ke Sulawesi karena saya capek juga nggak ada uang. Ternyata dia meninggal di Sulawesi gitu. Udah kebayang. Ya udahlah, saya cuma bisa kirim Al-Fatihah gitu kan. Datang maghrib, itu biasanya anak gunung kan, saya nih di luar Mas Mandra, bakar-bakaran lah apa. Ini mah kagak, anak Makassar langsung pada masuk ke tenda. Udah kagak mau keluar. Saya masih belum tahu. Karena saya naik gunung nggak nyari setan. Saya nggak pernah berharap ketemu hal-hal yang seperti itu gitu Mas. Andai ketemu ya alhamdulillah, bonus gitu kan. Nggak ketemu ya syukur gitu. Ini kan permasalahannya pengalaman orang yang nggak bisa sama gitu kan. Saya waktu itu mikirin kok bocah langsung pada masuk, ngapa ya si Jamal disuruh keluar ogah, si Indra juga sama, Kodok juga sama. Intinya mereka cuma mau aktivitas semua di dalam tenda. Sementara saya nggak ngerti apa-apa tuh masih bolak-balik keluar, masih santai. Walaupun bulu kuduk udah kadang-kadang merinding, ntar hilang gitu kan. Karena saya kebayang wajah almarhum rekan saya. Sampai akhirnya kita selesai makan, aktivitas, ngerokok, tidurlah, posisi tiduran. Tapi pas lagi tidur-tiduran ini Mas, kan saya kebayang terus nih wajah almarhum teman saya, si Yus ini. Kita merem begini kayak loh Mas, kayak gitu loh. Kayak dia nih di depan gitu. Ini udah deg-degan nih hati. Kayak dia di depan. Kayak gitu, kayak. Di luar sih? tenda gitu. Di luar tenda. Ini sesuatu yang sulit saya jelaskan. Jadi saya merem ada, saya melek, perasaan saya mengatakan ada. Nah, ini akhirnya saya nggak tenang kan. Saya minta maaf terus, saya ngomong, saya inget lah bagaimana dulu kita naik gunung bareng, naik gunung Salak bareng, ketemu hal-hal yang luar biasa juga bareng. Terus terutama saat terakhir dia lah lagi senyum-senyum ngatain saya ganteng gitu kan. Kebayang lagi. Akhirnya udahlah saya keluar gitu. Saya keluar memastikan bukan keluar tenda, enggak, buka pintu tenda doang. Saya lihat kepala saya keluar, kagak ada apa-apaan. Cuman hati kecil nggak bisa dibohongin Mas. Mata nggak ngeliat apa-apa Pak. Cuman hati kecil ini mengatakan dia tuh ada di depan tenda percis. Hati kecil, Gua mulai merinding nih. Mata ini nggak ngeliat apa-apa, iya. Sampai nangis itu kan, bro. Dulu belum ada bro ya, apa istilahnya? Men. Ya. Pokoknya gitulah kira-kira. Sorry banget nih, gue belum bisa. Akhirnya sampai ke satu titik, saya lelah gitu, saya pejamkan mata. Di sini saya melihat dalam keadaan terpejam gitu. Dia senyum percis ketika dia terakhir kali ketemu sama saya. Wah, air mata saya langsung. Saya ingat bener itu temen, sobat bener-bener CS kan. Wah, ingat. Agak getar saya, ini merinding saya nih. Terus saya bilang, hati kecil gitu. Sorry banget, gua nggak tahu makam lu di mana. Sorry banget. Tapi mudah-mudahan gua turun dari sini, gua bisa ketemu makam lu. Gitu kan. Dia kayak nggak menghiraukan lah, Mas. Gitu. Akhirnya saya melek. Karena itu sahabat.
Akhirnya rasa takut saya nggak ada, Mas. Saya buka lagi. Saya lihat. Lagi-lagi mata nggak, cuman hati kecil ini kayaknya pengen nyentuh gitu. Kayak, nih bro gue kangen sama lu gitu lah gitu. Pengen banget gitu. Cuman, ya nggak ada apa-apa gitu. Cuman hati kecil waktu itu menggambarkan, saya tuh memang megang dia gitu kan. Dia senyum. Terus udah dia jalan-jalan kan. Jalan-jalan. Saya disuruh masuk lah sama dia. Masuk lagi, udah istirahat lah, taruh kata bahasa batinnya gitu kan. Udah saya istirahat. Begitu tidur, saya diajak jalan-jalan Mas sama dia. Ternyata lokasi yang saya diajak itu besoknya saya ke sana gitu. Jadi saya ingat itu saya diajak jalan, terus saya belok ke kiri, nyisirin Bungkungan, belok kanan, ketemu tempat terbuka, di situ ada tiang bendera. Itu padang-padang edelweiss itu, padang-padang rumput Mas. Terus naik lagi. Nah di dalam mimpi itu saya ngeliat ada pohon-pohon warnanya merah. Gitu. Tapi nanti setelah besoknya saya ke sana bahkan baru tahu. Diajak jalan-jalan sama dia sambil istilahnya saya entah ada percakapan apa saya nggak ingat. Yang jelas dianterin lagi saya ke tenda. Cuma waktu itu waktu kejadian mimpinya itu terang. Nah begitu sampai diantar ke tenda, dia tiba-tiba pergi gitu kan Mas. Dia pergi, mimpi saya digantikan oleh sesuatu lain lagi gitu kan. Jadi saya waktu itu ingat mimpi kalau nggak salah ada di pos 3. Nah di salah satu pohon itu saya ngimpi ada sosok wanita tergantung-gantung gitu kan, seperti gantung diri lah gitu. Iya bener Mas, ini gua ngerokok deh, serem. Terus bro, itu dia tergantung-gantung itu saya kaget kan, bangun, wah aus banget Mas Mandra, beneran gua aus bener-bener. Biar nggak tegang. Udah tegang ya. Kopi. tumben nih pemirsa gue tegang. Biasanya gue menikmati. Bener Mas, ini Pak, saya kaget banget ngeliat sosok jenazah wanita tergantung-gantung. Saya nggak tahu lah, saya bangun aus. Itu saya repa-repe tuh. Biasanya kita selalu siap air di dalam tenda. Saya cari, nggak ada. Saya bangunin si Jamal. Jamal, kok ada air nggak? Nggak ada Mas. Kalau nggak ada ambil di luar gitu. Kok kasih teman aku apa? Temenin saya lah. Saya takut, saya bilang kayak gitu kan. Dia bilang, Mas Anto aja. Mas Anto kan dari Jawa berani kata dalam hati gua. Malah lu peang. Wah itu mimpi kayak yang iya gitu kan. Ini saya tahan nih. Mau keluar takut Mas. Suasananya tuh di luar kayak yang gimana gitu. Saya pokoknya mungkin rekan-rekan pernah lah. Masih dalam mimpi berarti? Enggak, ini udah bangun. Jadi setelah ngimpi ngelihat yang tergantung-gantung kan saya kaget terus bangun. Aus. Nah, bangun aus. Udah mulai pagi tuh berarti. Iya, udah sekitar jam 2:30 atau jam 3 lah ya kurang lebih segitu. Dingin-dinginnya lagi. Lagi dingin-dinginnya. Jadi udah aus banget tuh. Saking saya udah nggak ketahanan nih Mas Mandra. Terus temen-temen nih, pokoknya mereka menyimpan cerita, menyimpan sesuatu, tapi mereka nggak berani menceritakan di gunung lah. Udah. Saya tahan, mana di luar. Kita baru begini aja, pas setelah saya nggak kebayang wajah teman saya tuh, beda suasana. Jadi kayaknya serem banget gitu kan. Gini, anjir gelap banget, nggak kelihatan apa-apaan. Biasanya kan kelihatan bayangan-bayangan pohon gitu kan. Waduh, gelap banget. Bintang-bintang nggak ada? Ada itu, bener-bener gelap. Akhirnya, udahlah. Bodo amat daripada gue kehausan, ambil nih botol mineral yang sedang yang 500 ml. Buka, nggak pakai ragu tuh. Nengok ke belakang, nggak ada. Nengok ke samping, nggak ada. Depan udah jelas kan. Nengok lagi ke belakang, perasaan ada sesuatu tapi nggak ada apa-apa. Nggak ada. Itu jarak tenda sama sumber air paling 4 meter lah atau 3 meter gitu. Itu sampai ke situ rasanya lama banget. Sampai nyampe lama amat. Kaki tuh kayak berat Mas ya. Udah dingin, serem, tapi aus, paksa. Akhirnya sampai ambil. Ini. Habis tuh sebotol Mas. Wah. Enak lah isi lagi. Nah pas lagi ngisi, kok ini hati ini kayak gini loh. Jadi di belakang itu ada sesuatu, tapi kelihatan gitu. Oke, gimana ya Mas Mandra? Jadi, tapi kelihatan gitu. Apaan ya? Ambil lagi. Ya tutup. Ini makin duk.
duk duk gitu kan. Merinding nggak saat itu? Bukan main, pala udah segede semangka. Itu udah bukan main tuh. Saya nggak berani nengok tuh Pak Oki. Soalnya kan di arah tenda. Udah merinding banget. Terus saya langsung selamatan aja, bismillah. Saya selamatan aja. Begitu saya udah tarik napas, tahan, tarik napas, tahan, tarik napas, tahan. Saya langsung nengoknya nggak pakai pelan-pelan gini, nggak. Wup. Wah, nggak ada apa-apa kan Pak Oki. Lega dong. Wah, lega dong. Begitu nengok ke depan, puing depan mata Pak Oki. Jatuh saya langsung. Wah, jatuh, diem tuh Mas Mandra, bengong, terus dia langsung berkelebat hilang. Cuman mungkin berapa ya, 20 detik, enggak, 20 detik kelamaan. Pokoknya antara 5 sampai 10 detik. Tapi saya lihat, dia bukan wanita Indonesia. Karena apa? Dalam kegelapan malam itu, seaneh-aneh yang saya rasakan, dia bentuknya tuh seperti noni Belanda. Seperti ya, ininya bukan orang Indonesia, terlihat dah kulitnya tuh pucat banget, matanya biru. Saya ingat banget itu. Saya jatuh, saya diem nenangin diri lagi. Dia lari kemana tadi gitu? Tengok nggak ada. Bangun saya Mas Mandra. Ya lagi-lagi. Sekarang nih balik dari sumber air ke tenda juga sama. Anjir berat banget kaki. Karena apa? Gemeteran. Guduk jalan. Wah, saya nguasain rasa takut itu, berjuang keras betul. Nguasain rasa takut saya pelan-pelan, akhirnya saya bisa sampai tenda. Tenda saya buka. Saya masuknya susah Pak Oki, saking kaki saya itu berat banget Mas. Susah banget, ngeri keinjek nih. Terbocah ada yang keinjek lagi gitu, nyalain senter susah. Apa masuk dalam, berusaha untuk tiduran, nenangin diri, udah tiduran. Nah, ini baru nih di luar kayak gitu, kayak dia tuh ada di sekitaran kita Mas. Tapi kayak loh, saya hanya merasakan energi yang nggak enak lah, pokoknya energinya tuh nggak enak. Akhirnya separuh mati itu saya coba nggak bisa tidur. Kalau nggak salah pas matahari kelihatan Mas Mandra, udah merah-merah itu baru saya bisa tidur. Baru saya bisa tidur tuh karena udah agak terangan dan saya udah ngantuk banget tuh tidur. Saya bangun sekitar jam 9 lah. Anak-anak udah bangun semua. Ya begitu bangun mereka udah pada masak tuh. Terus saya tanya kan, begitu saya bangun saya tanya, lu malam, taruh kata bahasa kitanya, lu malam ngapa nggak ada yang mau nganterin gua keluar? Cengar-cengir doang tuh, cengengesan gitu kan, nggak ada yang mau nganter. Belum ada mau cerita tuh. Dalam hati gua, dalam hati nih, ini mesti ada sesuatu nih, biarin deh. Akhirnya sarapan saya jam 9 itu, naiklah kita. Nah si Indra sama si Jamal, Indra sama Kodok dia nunggu tenda. Sementara si Jamal ini kan dia anggota baru lah, baru dilantik gitu kan. Taruh kata juniornya si Indra sama si Kodok. Jadi dia yang disuruh nemenin. Jamal kok antar Mas Santo itu sampai puncak gitu kan. Ini karena junior kan nggak bisa nolak perintah ininya kan apa namanya seniornya. Udah. Ya saya sih nggak masalah kan. Saya tanya, Mal, kira-kira berapa jauh nih Mal? 1 jam nggak sampai Mas Santo katanya. Apalagi kita nggak bawa barang gitu. Oh ya udah, jalan kita Mas, jalan. Saya kaget kan, loh, kok nih jalan nggak asing gitu kan? Saya bilang, oh jalan kok nggak asing ya? Coba terusin. Ntar belok kiri nih, saya bilang gitu. Bener dia belok kiri. Ntar dia nyusurin bunga nih ke kanan. Ntar keluar kita ada di padang rumput, ntar ketemu lapangan. Begitu sampai ke lapangan saya ngelihat yang benderanya, wah. Ternyata malam saya diajak ke situ sama teman saya. Langsung saya nebak nih, si Jamal saya giniin. Jamal, saya bisa tebak di atas pasti ada tugu toh. Mas Santo sakti gitu kan. Tahu dari mana? Udah bener kan tebakan gue. Bener Mas Santo. Wih, orang Jawa nggak main-main nih katanya gitu kan. Orang udah, saya yakinnya itu Mas. Pas bendera itu. Pasti yang bendera itu. Percis apa yang saya saksikan malam-malam itu kan. Udah. Begitu dari pos 10 mau ke puncak, itu jarak nggak seberapa jauh Mas, cuman 20 menitan. Begitu kita ada di tengah-tengah Cantigi, jalannya juga udah mulai tanahnya tuh udah mulai banyak yang rontok lah bebatuannya gitu kan. Begitu kita sampai situ tiba-tiba kabut Mas. Itu kabut tebel banget.
Si Jamal berhenti langsung. Saya udah jalan kan. Ngomong-ngomong kok nggak ada yang nyautin. Begitu nengok, lah si Jamal mana gitu kan. Balik lagi saya. Jamal kok kenapa? Mas Santo kabur. Nggak boleh naik kita katanya gitu kan. Saya jauh-jauh Jamal dari Jawa ini. Duit cekak saya bilang gitu kan. Kalau kau nggak mau antar, saya berangkat sendiri. Jangan Mas Santo, ini kabut lain. Akhirnya ini kan kearifan lokal yang kita tidak boleh celah, kita boleh apa? Kita boleh terobos atau langgar kita. Akhirnya saya bilang, Jamal, saya sampai sini karena Allah Jamal. Bukan kabut kasih mati kita Jamal. Bukan makhluk-makhluk Allah kasih mati kita Jamal. Yang kasih mati kita Allah Jamal. Kalau kau takut kau diam di sini, saya jalan. Tapi kau jangan kemana-mana Jamal. Akhirnya si Jamal tuh diam. Mungkin dia terenyuh kali dengan ucapan saya, bukan yang kasih mati kita bukan makhluk gitu kan, bukan kabut, bukan apa-apa, tapi kita juga nggak mau ngelanggar Mas. Akhirnya sudah Jamal, kita selawat sama-sama di sini, kita kasih salam ini kabut, kita kasih salam ini gunung. Kau boleh percaya boleh enggak gitu kan. Akhirnya sudah Mas Santo, kita selawat, baca-baca doa, alhamdulillah tuh Mas kebuka. Yang tadinya tebel banget tipis, tebel banget jadi tipis. Udah kita naik. Nggak lama sampailah kita puncak tuh. Sampai puncak, foto-foto. Si Jamal udah ini aja, udah apa, gelisah lah, cepet gitu kan. Dalam hati gue, buset gue jauh-jauh masa iya cuman foto sekali udah turun gitu kan. Sebentar ke Jamal, kok santai dulu, jangan kok buru-buru turun. Sudah Mas Santo, jangan lama-lama Mi gitu ya. Ya udah, karena ini temen udah nggak nyaman, turun kita. Begitu turun saya ingat ada beberapa tangkai pohon, itu warnanya merah Mas, merah dia. Saya kayak nggak asing ya, gue lihat di mana gitu. Saya lihat ini kok dia batangnya merah Mas, batang pohonnya tuh merah, bagus banget. Ambil nggak ya? Nggak usah lah. Udah saya lewatin tuh. Si Jamal udah lari depan saya, udah saya kejar. Sampailah kita ke pos 9. Begitu sampai pos 9, ternyata tenda semua udah digulung, udah rapi. Udah di packing. Mereka mau buru-buru turun. Iya, dalam hati kan, ini mesti ada sesuatu nih. Iya kan? Ini mesti ada sesuatu nih. Cuman karena mereka pecinta alam, kita pecinta alam, biasanya etiknya kan nggak diomongin gitu kan. Gitu sampai, udah rapi. Ayo cepet Mas Santo, kita turun cepet gitu kan. Ya udah, gue istirahat dulu, saya bilang gitu. Ngopi kayak apa gitu. Ya udah cepet Mas Santo makan katanya. Bikinin kopi sama mereka, makan. Setelah itu cepet-cepet diberesin sama mereka. Terus Mas Santo kan udah senior, di belakang nggak apa-apa toh, nggak masalah saya bilang gitu. Udah mereka turun duluan. Nah begitu meninggalkan pos 9 mau ke pos 8, ini Mas, itu kan hutannya agak redup ya saya bilang tadi, lembab gitu ya, matahari, dan waktu itu memang mendung berkabut. Lagi-lagi mata nggak lihat apa-apa, cuman kok feeling saya gini. Kayak ada almarhum teman saya di depan gitu kan. Si Ius itu. Ada si Ius di depannya. Tapi saya pikir udah siang santai. Cuman saya kebayang lagi sama beliau kan. Aduh bro, kita nggak kesampaian naik bareng. Mungkin di sini kali dengan izin Allah kita naik bareng gitu. Udah sepanjang jalan saya kepikiran gitu, tiba-tiba saya merinding lagi kan. Kok di belakang kayak ada lagi gitu. Tapi sosoknya merinding gua. Tapi sosoknya dia tinggi. Seperti wanita yang saya saksikan sekejap itu Mas. Perasaan loh. Kalau mata kita lurus ke depan, kita nengok ke belakang tuh nggak ada apa-apa. Saya merasa itu terus ya, sosok si almarhum Ius ini di depan, sosok si wanita Noni ini di belakang. Itu sampai nanti kita ke pos 8, naik kita ketemu pos 7, kita turun ketemu pos 6. Nah begitu sampai pos 5, yang seperti di belakang itu yang seperti Noni itu saya nggak merasakan lagi energinya Mas. Memang tidak terlihat gitu, hanya perasaan saya mengatakan karena memang ada gesekan energi gitu ya. Ini saya bilang udah nggak ada nih dia. Cuman si Ius ini teman saya masih di depan. Udah, Mas Santo sudah Ki istirahat, sudah nih, ayo kita jalan lagi kita ke pos 4 sampai ke pos 3 nih, tempat di mana saya mimpi ngelihat semalam tuh ada perempuan kegantung-gantung. Gantung diri itu ya. Saya kurang tahu lah. Begitu saya lihat ke arah kanan, kok mirip gitu gambaran pohonnya dengan yang saya lihat di mimpi.
gantian saya yang merinding, mana saya ditinggal di belakang. Langsung saya buru-buru, oh ini dia kali tempatnya gitu kan, saya buru-buru jalan. Udah nggak ketemu tuh si Indra, si Jamal, si Kodok udah nggak ketemu. Mereka udah ngacir lah gitu. Tapi ya namanya kita dari Jawa, mental sudah siap memang, ya udah. Karena saya ngerasa setelah lewat pos 3 menuju ke pos 2 kan itu memang agak lama. Saya merasa loh Mas. Di depan saya itu ada rekan saya. Gitu. Jadi udah nih saya kayak orang gila nih. Kayak orang gilanya gini, saya ngobrol aja gitu. Dalam artian saya ajak ngomong aja nih. Dalam artian masalah itu iya atau tidak berkomunikasi, tapi karena kerinduan saya sama sahabat saya ini, ya saya ngomong, lu gimana kabar lu? Taruh kata saya ngomong gitulah, ngomong sendirian. Terus ntar perasaan saya, hati kecil saya mengatakan, oh gue sehat, gue bebe aja di sini, udah lu tenang aja, biar kata lu nggak bisa ke makam gue juga, yang penting lu udah ke Sulawesi gitu. Pokoknya saya ada komunikasi seperti itu, tapi tidak melihat apapun gitu. Mas Mandra mungkin paham itu Pak. Jadi saya cuekin aja saya komunikasi gitu, akhirnya sampai pos 2. Sampai pos 1, nanti kita turun ke bawah ngikutin saluran air, menjelang sampai ke perkampungan. Saya ngelewatin dia. Terus saya langsung belok ke belakang. Padahal nggak ngeliat apa-apa Mas. Mata ini nggak lihat, cuman hati kecil gitu loh mengatakan, dia berhenti. Terus dia diam di belakang kan. Merinding gue. Saya langsung balik ke belakang. Terus saya ngomong, sampai jumpa lagi. Salam rimba. Kayak gitu kan. Dia gitu juga, terus dia langsung balik ke atas, set, hilang. Udah saya buru-buru ke tempatnya Tata Muding tadi. Si Indra, Kodok, sama si Jamal udah nunggu. Nah, Mas Santo lama sekali di belakang gitu kan, mereka udah khawatir. Enggak, saya bilang gitu. Nah lu kenapa pada buru-buru? Saya bilang kayak gitu. Nah mereka cerita, kalau di pos 3 itu terkenal dengan Noni Belanda. Hantu Noni Belanda tapi baiklah katanya gitu kan. Sedangkan di pos 5, di tempat mereka buru-buru, di situ ada pendaki meninggal pas di pinggir jalur karena hipotermia. Nah, sedangkan di ini yang kalau kita ke bawah lembab itu memang tempatnya angker karena lembab. Banyaklah pendaki-pendaki katanya melihat penampakan di situ. Dan selama mereka di sana tuh mereka nggak nyaman banget gitu, Mas. Apa sih ngerasa suasana tuh serem gitu. Makanya mereka mau buru-buru kabur gitu. Dan saya bilang, "Oh, begitu." Kalau Mas Antro, "Enggak, gua nggak ada apa-apa." Akhirnya nggak lama Tata Mudingnya keluar, langsung ngomong pakai bahasa Makassar, terus si Indra ngomong ke saya, Mas Santo katanya suruh jujur ngelihat apaan aja gitu kan. Ya udah, karena udah ditembak kayak gitu, gue ditembak. Saya bilang, Tata ini saya nggak tahu benar atau enggak, karena kan saya ngelihatnya cuma sekilas gitu, nggak nyampe 10 detik. Yang kelihatan itu cuma itu aja. Jadi yang saya lihat gini, Tata, itu sosok wanita, dia bergaun putih. Matanya biru, kulitnya pucat, dia senyum untuk Tata. Terus apa lagi kata dia? Apa lagi taruh kata gitu kan. Saya bilang, terus di atas puncak, saya kok kayak ngeliat ada kayu warnanya merah. Terus ditanya, diambil nggak? Enggak Tata. Wah bagus kalau nggak diambil. Ya sudah, berarti kamu diterima dengan baik di Gunung Bokarayang ini. Ya itulah Pak Oki, Mas Mandra. Ya, jadi pendakian saya di Gunung Bokarayang itu walaupun menegangkan, tapi saya bisa melepaskan rasa rindu saya sama sahabat saya ini. Nah, setelah itu kita ke Makassar, saya masih 3 hari lagi di Makassar, barulah kita pulang ke Jakarta. Sampai di Jakarta, alhamdulillah aman, nggak ada apa-apa. Cuman kerinduan saya sama sahabat saya ini, si almarhum Yus ini, seperti betul-betul terobati gitu kok, Mas Mandra. Bener-bener kayak saya meluk dia. Intinya tuh kalau apa ya? Saya rasa-rasa sama dia tuh walaupun nggak ngeliat apa-apa gitu, rasa-rasanya nyentuh, ngobrol gitu Mas. Kayak waktu dulu gitu, air mata saya ngalir ya kalau nyet itu gitu. Karena memang CS banget. Itu Pak. Masih pengen ngomongin terus nih kalau ngomongin sahabat saya, tapi udah sampai situ aja dulu. Iya. Subhanallah. Oke bro, cerita lo bikin gua merinding sama terkaget-kaget gitu bro. Baru kali ini. Gimana ya, perasaan gue susah gue ungkapin gitu tadi, kayak gue masuk ke dalam alur cerita bro. Iya. Kayak mungkin pemirsa 7 Rupa Channel, sahabat 7 Rupa Channel juga nanti kalau dengerin cerita ini sama seperti saya perasaannya. Kita mulai sesi tanya jawab pemirsa. Bro, jadi lu naik gunung berempat kan berarti? Ya, dengan 3 orang Makassar sama bro sendiri. Yang gue mau tanya, yang pada saat
mereka nyanyi-nyanyi, terus kan gembira tuh, lagu slang kan. Iya. Di sini apa tempat Cari sorunang, sonang. nah itu kan. Tiba-tiba nggak lama mereka sunyi dan kayak orang buru-buru lah gitu. Kenapa tuh bro? Mereka cerita apa bro? Nah rupanya itu pos 5 Pak Oki. Pos 5 itu adalah menurut cerita mereka pada saat itu adalah tempat paling angker yang ada di Bokarayeng selain pos 3. Karena disitulah tempat di mana pendaki sering meninggal terkena kabut misterius. Jadi menurut cerita nih ya, yang saya dapatkan pada waktu itu, jika kabut misterius sudah turun mengelilingi tempat itu, biasanya suhunya turun drastis, turun sangat drastis sehingga orang bisa terkena hipotermia. Kalau nggak terkena hipotermia tersesat, karena memang ada yang meninggal di situ. Jadi mereka tegang di lokasi itu. Itu yang saya tahu. Oke. Permasalahan di sana itu saya nggak ngerasain apa-apa, ngerasain di sini pasti ada yang nggak bener. Waktu itu cuman gitu doang, karena memang saya nggak ngerasain apa-apa. Nah, gue jadi lompat nih pertanyaan gue. Pas lu di puncak, ya udah habis bendera, tiang bendera nih, jadi gue lompat pertanyaan ini. Kan si siapa? Jamal. Apa ngomongnya gimana bahasa ininya? Kabut. Ini ada kabut tebal, jangan naik lah, udah sini aja. Kalau bro bilang kearifan lokal, bro pengen naik sendiri tapi nggak enak kan, takutnya bro melanggar aturan gitu. Akhirnya baca selawat. Itu kabut itu kenapa bro dia melarang lu ke sana? Karena apa ada gas beracun juga? Bukan, karena kabut itu merupakan trigger yang dipercaya oleh masyarakat lokal. Trigger ataupun salah satu penyebab dari banyak orang tersesat ataupun mengalami celaka apabila kita terjak. Jadi nanti bisa tersesat tiba-tiba nanti nimbul di daerah mana gitu kan. Itu berapa lama lagi sih sampai ke ini? 10 menit paling. Dilarang untuk bro terjang itu kabut. Betul, kan udah nanggung gitu Pak Oki. Makanya saya bilang sama teman saya tuh, yang kasih mati bukan makhluk Jamal, bukan kabut, bukan gunung, bukan makhluk-makhluk Tuhan, tapi yang kasih mati itu Tuhan. Akhirnya mungkin si Jamal ini terenyuh lah. Jadi waktu saya di bawah di rumah Tata Muding itu memberikan nasihat, tapi dengan bahasa Makassar. Kan saya nggak ngerti mas, bahasa Makassar. Intinya adalah kabut di sana tabu untuk dilanggar. Gitu. Jangan dihajar kabut karena dikhawatirkan kabut itu bukan kabut biasa. Karena menurut cerita di atas konon katanya di puncak Bokarayeng itu selain ada tempat yang tersambung ke tanah suci, juga katanya ada petapa yang sangat sakti. Jadi kabut itu berhubungan dengan itu. Yang dikhawatirkan kita nabrak energi gaib itu. Karena ini kan kepercayaan lokal, kearifan lokal yang terkadang benar gitu kan. Karena kan orang lokal bisa bikin cerita itu tentu ada buktinya, bukan sekedar cuap-cuap mereka gitu. Makanya kita dilarang keras di sekitaran puncak untuk nerjak kabut itu. Khawatirnya kita masuk dimensi di mana kita bisa tembus ke tanah suci ataupun ke dimensi orang yang bertapa ini, orang tapa sakti ini gitu. Makanya bro tadi di awal cerita bahwa ada kebiasaan orang sana bulan apa gitu ya, kalau bisa ke atas apa namanya Haji Bokarayeng julukannya, kalau bisa sampai ke puncak. Sampai puncak terus ada ritual. Nah, kalau mereka lulus ritualnya, mereka dapat gelar Haji Bokarayeng dan dipercaya sama dengan haji yang berangkat ke tanah suci Mekah. Berarti itu kepercayaan mereka kabut itu karena ada ritual itulah. Betul, gitu. Yang dikhawatirin tuh tiba-tiba kita tembus nggak nyampe Mekah, nggak nyampe mana-mana, tapi terjebak di alam gaib gitu. Yang dikhawatirin. Itulah masalah, makanya dilarang. Jamal, janganlah. Oke. Terus ini bro, temen lu siapa? Almarhum Yus itu. Ini kan lu bilang dia emang asli Sulawesi? Bukan, dia orang Padang. Orang Padang, terus? Orang tuanya, tapi lahir besar di Jakarta. Itu teman SMA saya, teman satu angkatan di Pencinta Alam. Itu teman seangkatan saya, teman akrab saya semasa sekolah. Itu CS, bener-bener CS. Jadi di saat terakhir dia mau ke Sulawesi, dia di rumah saya dulu Mas Mandra. Oh dia punya cita-cita sama bro mau naik ke sana. Gue pikir dia pulang ke sana. Enggak gitu. Sama-sama anak Jakarta. Jadi saya naik gunung dulu, saya ke Bukit Tinggi, pulang dari Bukit Tinggi,
saya capek, jadi saya nggak bisa ke Sulawesi. Oke. Dananya juga nggak ada gitu. Akhirnya dia jalan, nggak taunya dia meninggal di Sulawesi. Dia meninggalnya di Sulawesi. Dia meninggalnya di Sulawesi dan dikuburnya di Sulawesi. Oh, itulah makanya tebakan gua berarti dia dikuburnya di Sulawesi, tapi dia bukan orang Sulawesi. Bukan. Nah, meninggalnya gara-gara naik gunung itu? Dia meninggalnya di kos-kosan. Oh, bukan setelah menaik gunung itu? Setelah dia naik gunung, dia mampir kos-kosan, dia meninggal di kos-kosan. Gunungnya Bokaraeng ini? Gunungnya Bokaraeng. Oh, makanya dia ada di dalam apa ya, batin bro, ikut naik berarti. Betul, kan? iya. Itu saya ngerasa bener-bener, akhirnya saya belaga gila aja. Karena hati kecil saya mengatakan itu real gitu, bukan. Aduh, sulit banget saya kalau teman-teman yang nggak ngerti dibilangnya halu nih ya. Pokoknya hati kecil saya mengatakan sosok itu ada, sosok itu bisa saya pegang, sosok itu bisa terlihat sebagaimana waktu dia masih ada dulu. Jadi saya berkomunikasi banyak sama dia. Cuman saya nggak banyak ingat. Yang saya ingat ya kita ngobrol ketawa-tawa gitu. Dan itu rasanya real banget. Oke. Tapi pas turun bro nggak sempet mampir ke makamnya? Nggak tahu di mana? Tahu saya di mana. Saya juga nomor telepon keluarganya nggak megang gitu kan. Kontaknya nggak ada. Cuman akhirnya kontak di situ aja karena alhamdulillah saya bisa ketemu sama dia di Gunung Bokaraeng. Dia di sana nggak ada keluarga juga? Nggak ada keluarga. Karena biaya pemulangan itu mahal, akhirnya keluarga mengikhlaskan dimakamkan di Makassar. Cuman di mananya saya nggak tahu gitu. Ya. Terus satu lagi bro, kan lu dalam mimpi nih, lu ketemu orang yang kelihatan gantung diri lah, meninggal gantung diri. Itu yang orang bule itu apa? Iya. Orang none Belanda si itu. None Belanda itu. Dan konon beliau menjadi Dewi Bokaraeng lah julukannya gitu. Karena cintanya kepada orang lokal itu sangat tinggi, jadinya dia nggak ganggu. Nah itu waktu ketemu, walaupun Dewi, tapi karena situasinya itu jam 3 pagi, terus dia ngagetin ya, saya takut lah Mas Mandra, jatuh saya. Itu tadi gue baru mau nanya, lu ngambil air, dia menampakkan diri, lu pikir dia di belakang, gitu lu balik lagi ke depan, di depan, iya, ngeprank banget itu. Wajahnya serem atau perempuan pucat aja atau gimana? Kalau dikatakan serem pada saat itu serem banget pokoknya. Tapi kalau sekarang saya bisa menggambarkan wanita itu berkulit sangat pucat. Pucat sekali Mas Mandra. Jadi pucat banget. Waktu itu ya serem banget. Kalau sekarang kan udah di sini. Tapi mukanya memang orang asing gitu. Betul, orang asing. None Belanda. Umur berapa kira-kira? Kalau kira-kira umur 20-an lah. Oh, 20-an. Kira-kira umur 20-an. Kurang lebihnya umur 20. Pakai gaun panjang. Gaun gitu. Belanda gitulah, gaun orang Eropa lah. Percis kayak gitu. Tapi dia nggak ngomong apa-apa 10 detik itu. Enggak. Cuman ngagetin. Lu kan kaget tuh kayak orang jatuh duduk. Jatuh, saya bengong gitu, tiba-tiba dia langsung hilang. Hanya sepersekian detik, yang jelas antara 5 detik sampai 10 detik lah. Kalau lebih dari itu terlalu lama masalah. Soalnya cepet dia. Nah, baru besoknya saya ngerasa dia ngikutin sampai ke pos 5 gitu. Dan ketika sampai pos 3 saya baru ini kayak ini di pohonnya kayaknya gitu. Makanya saya buru-buru kabur. Sebenarnya gue mau tanya yang terakhir lagi, Bro. Gue mau tanya di kapal. Ada cinta satu malam kayak gimana bro? Tapi jangan pemirsa. Tadi gue mau nanya itu bro, cinta satu malam itu, cuman gue nggak jadi. Jangan apa, oke, ntar ada marah. di cut aja. Nggak apa-apa nggak di cut, yang penting saya nggak ceritain gitu. Oke, sahabat 7 Rupa Channel, pertanyaan saya sudah habis, cukup. Mudah-mudahan sahabat 7 Rupa Channel menyimak dengan baik. Oke, sahabat 7 Rupa Channel, lengkap sudah cerita dari Bro Arya. Tapi sebelum diakhiri, ada satu pertanyaan saya bro, yang ketinggalan tadi. Kan lu ketemu pohon kayu merah itu ya? Kata Pak siapa? Pak Tata Muding. Tata Muding tuh apa artinya itu bro? Itu kalau nggak salah beliau menceritakan itu tongkat, bahan tongkat yang dipakai oleh petapa sakti di sana. Jadi kayu itu kayu larangan lah bisa dikatakan. Jangan sampai kita ambil, kita rusak kecuali kita dikasih. Nah, kalau dirusak? Kalau kita ambil ya kita kemungkinan besar nggak kembali. Gitu. Oh, itu. Tapi kalau kita dikasih. Apa gedenya tinggi apa bro? Sepohon cantigi yang kecil-kecil itu.
Oh. Nah, Tapi Cuma- kayu aja dia. enggak ada daunnya, Ada cuman daunnya? daunnya biasa, cuman batangnya aja merah kayak bercahaya lah. Oh, itu buat bahan tongkat itu. Buat menurut cerita gitu kan, itu bahan tongkat si petapa sakti itu. Oh. Dari dia ngambil dari bahan itu. Jadi pohon itu memang sifatnya mistis katanya gitu. Dan saya kan itu pun ngelihatnya nggak sengaja Poki gitu kan. Karena saya belum pernah kembali lagi ke Bokaraeng, saya kurang tahu itu nanti masih bisa saya lihat apa enggak gitu. Oke. Ya udah itu aja, Bro. Siap Poki. Ketinggalan tadi. Heeh. Oke, sahabat Tujuh Rupa Channel. Akhirnya kita sampai di ujung cerita dari Bro Arya. Jangan lupa tonton video kita selanjutnya yang lebih seru lagi, yang lebih mistis lagi, dan mudah-mudahan juga ada candaan yang bisa menghibur kita. Setiap kegelapan malam pasti ada kegaiban. Sampai jumpa di Tujuh Rupa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh.